Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam channel Mario Madu. Hari ini tanggal 7 Juli tahun 2021 Miladiah, bertepatan dengan 26 Zulkaidah 1442 Hijriah, dari Pool Madu Mario Madu di Bikokoro, Desa Lonjoboko, Kecamatan Parangloe, Kabupaten Goa. Pemirsa di mana saja berada, sebelum lanjut jangan lupa like, subscribe, and share channel Mario Madu untuk dapat membagikan manfaat madu kepada teman sejawat, sahabat di mana saja berada. Pagi ini khusus kami akan menceritakan daripada Mario Madu. Banyak pertanyaan dari para pelanggan pada saat on the road di lapangan golf Padi Vale dan juga di lapangan golf Badoka serta di Boulevard Makassar setiap hari Minggu. Pemirsa yang budiman selalu bertanya, itu Mario Madu dari mana? Jadi pada kesempatan yang baik ini kami menjelaskan bahwa Mario Madu berasal dari para petani di Dusun Bikokoro dan sekitarnya. Itu letaknya kilometer 61 dari Makassar, jurusan ke Malino, sekitar 15 kilo sebelum kota dingin Malino. Pemirsa yang budiman, madu ini diambil dari lebah raksasa Apis dorsata, jadi tidak diternakkan. Karena lebah ini tidak bisa diternak. Dia membuat sarang di atas pohon-pohon yang tinggi di hutan-hutan alam, dan mereka dipanen oleh petani yang sudah masuk di dalam kelompok tani yang dikelola oleh Mario Madu. Jadi pemirsa yang budiman, kelebihan daripada Mario Madu ini adalah seluruh botol-botol Mario Madu itu diberikan nomor botol untuk menjadi database daripada catatan siapa petani yang memanen di hutan. Dan seperti yang terlihat dalam gambar pemirsa, Mario Madu mempunyai 6 varian. 6 varian ini sesuai dengan lamanya sarang di atas pohon. Jadi bukan lamanya madu disimpan, tetapi lamanya madu diproses oleh lebah di hutan. Jadi untuk madu-madu yang muda pada awal-awal musim, biasanya pada bulan April dan masuk di bulan Mei, itu petani cepat memanen karena tentu ingin mendapatkan uang. Biasanya usia sarang 2-3 minggu. Mario Madu memberi label hijau, itu diperkirakan jumlah nektarnya 4,8 juta sampai 7,5 juta nektar. Nektar itu seperti digambarkan, misalnya dia menghisap nektar pohon mangga, itu 1 nektar. Kalau dia menghisap nektar dari labu, maka itu 1 nektar. Itu yang dimaksud nektar adalah intisari pati daripada bunga yang sementara mekar, yang mana lebah diberi tugas oleh Allah di dalam surah An-Nahl ayat 69. Dia harus mengumpulkan nektar-nektar itu dengan 2 sebab. Yang pertama, dia diberi tugas untuk membuat madu sebagai obat bagi manusia. Di dalam surah An-Nahl ayat 69 dijelaskan bahwa hasil daripada lebah itu bermacam-macam warnanya dan menjadi penyembuh bagi manusia. Jadi madu itu kelebihannya pemirsa, dia dapat menyembuhkan manusia baik dia beriman atau tidak beriman. Karena itu adalah satu ketentuan yang telah digariskan oleh Tuhan Allah Rabbun Jalil, pemilik alam semesta ini. Di dalam Al-Quran disebutkan dalam surah An-Nahl ayat 69. Pemirsa yang budiman, kemudian ada madu yang Mario Madu beri label brown. Brown ini diperkirakan berusia 1 bulan atau 4 minggu, dan nektar yang ada di dalam sarang itu diperkirakan berjumlah 7,5 juta sampai 12 juta nektar. Kemudian ada label berwarna merah, itu diberi label merah karena madunya itu biasanya sedikit agak pahit, 5-10% itu bercita rasa pahit, 90-95% itu manis. Nah, itu usia sarang untuk yang merah itu atau red itu berada pada 6-8 minggu dengan jumlah nektar bunga diperkirakan 12-15 juta bunga. Jadi
setiap koloni itu setidaknya minimal sampai 6.000 sampai 60.000 ekor. Jadi tergantung koloninya. Semakin banyak jumlah koloni, semakin banyak nektar yang mereka kumpulkan. 90% daripada koloni lebah adalah lebah pekerja atau lebah yang mencari nektar bunga. Mereka terbang rata-rata 5 mil jauhnya dari sarang ke seluruh tempat yang ada di hutan dan kembali setelah berhasil memenuhi kantung lebah atau perutnya dengan nektar yang kelak akan menjadi madu setelah diproses di sarang oleh lebah pengunyah. Jadi lebah yang mencari nektar itu tidak memasukkan madunya ke sarang pemirsa, tetapi dia menyerahkannya ke lebah pengunyah. Lebah pengunyah inilah yang memproses, membuat dia lebih kental, dia mengibas-ngibaskan sayapnya dengan kecepatan tinggi sehingga hasil yang didapat oleh lebah pekerja menjadi lebih kental untuk nantinya dimasukkan ke dalam sarang lebah yang telah dibuat oleh lebah-lebah yang membuat sarang di pohon. Jadi lain yang membuat sarangnya, lain yang mencari nektarnya. Kemudian setelah terpenuhi satu lubang yang telah diisi dengan madu, itu lebah-lebah pengunyah menutupnya dengan sejenis lilin pemirsa. Sehingga madu tersebut tidak tumpah untuk kelak mereka pergunakan untuk mereka konsumsi sendiri pada musim di mana mereka tidak bisa menghasilkan nektar karena pohon-pohon di hutan tidak mempunyai bunga. Nah, itu terjadi pada musim hujan, biasanya pada bulan-bulan November sampai bulan Maret itu tidak ada madu yang bisa dipanen dari hutan. Nah, pada saat itulah lebah-lebah mengkonsumsi madu yang telah mereka hasilkan. Tetapi karena qadarullah, lebah telah diperintahkan untuk mengumpulkan madu itu, maka manusia berhak mengambilnya sebagai satu ketentuan dari Tuhan karena dia adalah khalifah di bumi dan telah ditunjuk untuk memerintah bumi. Maka manusia untuk disembuhkan dari penyakit-penyakit bumi, Allah menurunkan lebah sebagai tugas untuk menghasilkan cairan madu sebagai penyembuh bagi manusia. Pemirsa di mana saja berada, kemudian ada label warna putih. Label warna putih ini berusia 2 bulan. Biasanya nektarnya berada pada kisaran 15 juta sampai 20 juta nektar. Jadi botol yang ada di depan pemirsa ini ada 3 macam. Ada 1 liter, kemudian ada 1/4 liter 250 gram, kemudian ada 1/2 liter atau 500 gram. Rahasia madu ada pada beratnya pemirsa. Jadi berat yang 1 liter itu adalah 1,4 kilogram maksudnya. Kemudian yang 250 mili itu adalah 350 gram. Kemudian yang 500 mililiter itu beratnya 700 gram. Seperti pemirsa lihat di layar, itu madu ini mempunyai warna yang bermacam-macam. Itu karena memang sudah ditentukan Allah dalam Al-Quran, surah An-Nahl ayat 69, bahwa hasil daripada lebah itu bermacam-macam warnanya. Begitu ketentuan yang telah dituliskan Allah, dan lebah boleh membuat sarang di hutan-hutan, di batu, dan bahkan sarang yang dibuat oleh manusia. Tetapi khusus hasil daripada lebah Apis dorsata yang diproses oleh Mario Madu, seluruhnya adalah lebah liar raksasa yang berada di hutan-hutan di Bikokoro kilometer 61 pemirsa. Kemudian ada label berwarna red violet. Red violet ini usia sarangnya 3 bulan. Nah, jadi kalau pemirsa bertanya kenapa mengetahui usia sarangnya, karena pada saat terjadi transaksi dengan para petani, Mario Madu mewawancarai petaninya untuk mengkonfirmasi usia daripada sarang pada saat dipanen. Pada umumnya sarang yang berusia 1 bulan itu kurang dari 1 meter, dan usia
di atas 2 bulan itu lebih dari 1 meter. Jadi sisir sarang itu hanya selembar menggantung di atas pohon yang tinggi. Itu kelihatan kalau sudah tua itu bisa sampai 2 meter. Jadi pemirsa yang berwarna emerald itu hijau tua, itu sarangnya biasanya sudah mendekati 2 meter dan biasanya memang madunya lebih berwarna. Di sini kelihatan warnanya hitam. Mario Madu memberinya nama sebagai Diamond Black. Kenapa disebut Diamond Black? Karena dia adalah madu terbaik dari seluruh produksi Mario Madu. Itu adalah madu yang langka, madu premium. Dari 1000 botol itu paling banyak dapat 20 botol pemirsa. Sehingga orang-orang yang beruntunglah yang mendapatkan Diamond Black tadi. Demikian juga dengan Red Violet, itu jarang sekali petani mau menunggu sampai 3 bulan dan 4 bulan. Sehingga pun begitu tetap ada petani yang mau menunggu madunya lebih lama karena ingin lebih banyak kandungan madu di atas sarang. Secara ilmu pengetahuan memang semakin lama sarang di atas pohon, semakin banyak madu yang terangkut oleh lebah pekerja. Tetapi patut diingat oleh pemirsa, di dalam sarang ada ratu lebah. Ratu lebah mengendalikan koloni lebah. Dia tugasnya adalah bertelur sepanjang waktu dan mengisi sarang dengan anakannya untuk menjadi generasi penerus lebah. Jadi lebah itu tidak akan berumur lebih dari 4 bulan. Setelah 4 bulan, lebah-lebah pekerja itu akan mati dan digantikan oleh generasi kedua yang dihasilkan oleh ratu lebah. Ratu lebah pada umumnya berusia panjang sampai dengan 7 tahun karena dia mengkonsumsi apa yang disebut dengan royal jelly atau susu madu. Nah, dapat pemirsa lihat di sini yang berwarna putih ini, label putih, itu banyak mengandung susu madu atau royal jelly. Sehingga itu menjadi konsumsi daripada ratu lebah pemirsa. Begitu dulu penjelasan mengenai Mario Madu. Nanti kita sambung lagi pada kesempatan berikutnya. Jadi perlu diingat, ukuran triple 250 ml, berat madu murni tanpa campuran apapun adalah 350 gram. Berat madu 500 ml adalah 700 gram. Dan berat madu 1 liter adalah 1,4 kilogram. Jadi kalau pemirsa mau mengetes madu, boleh dites dulu beratnya. Kalau beratnya itu 350 gram per 250 ml, kemungkinan besar madu itu adalah madu murni. Perlu diketahui berat air per liter hanya 1 kilogram. Jadi madu lebih berat 400 gram per liter. Begitu pemirsa tentang rahasia madu. Demikian dulu dapat kami sampaikan dari Bikokoro, Desa Lonjoboko, Kecamatan Parangloe, Kabupaten Goa. Di sini pemandangannya sangat indah. Kapan-kapan kalau pemirsa mau ke Malino bisa lewat ke sini. Nanti sebentar lagi di Bikokoro ini ada kolam renangnya sementara dikerjakan. Mudah-mudahan dalam waktu 2 bulan sudah selesai. Dapat menjadi tempat hiburan yang baik untuk keluarga. Sebelum sampai di Malino bisa menikmati di sini kolam renang dan juga tentu bisa membeli oleh-oleh Makassar Mario Madu. Mario Madu dapat diperoleh di outlet-outlet yang ada di Makassar seperti Lapangan Golf Padi Pale, Lapangan Golf Badoka, Fruit Market, dan juga Mart 212 dan banyak tempat lainnya seperti apotek. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.